wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mas Guru OB Channel, media informasi dan dunia seputar pendidikan. Baik, kali ini kita akan menginformasikan tentang ketentuan seleksi P3K Guru tahap 2 tahun 2021, teman-teman. Jadi ketentuan seleksi P3K Guru tahap 2 tahun 2021 seperti yang dilansir di web resmi guru P3K kemdikbud.go.id, surat atau pengumuman yang bernomor 7464-P-GT0100 yang sudah kita download. Jadi ini garing 2021 tentang ketentuan pelaksanaan seleksi kompetensi 2 guru ASN P3K tahun 2021. Langsung saja di pokok pembahasannya, teman-teman. Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, peserta yang dapat mengikuti seleksi kompetensi tahap 2 beserta lokasi dan waktu pelaksanaan diumumkan pada tanggal 2 Desember 2021 pada laman guru-p3k.kemdikbud.go.id dan dapat dilihat pada akun SSC ASN masing-masing peserta. Yang kedua, peserta yang tidak terdapat keterangan lokasi dan waktu seleksi kompetensi tahap 2 dinyatakan belum dapat mengikuti seleksi kompetensi tahap 2 disebabkan tidak terdapat formasi linear di instansi setempat sesuai dengan kewenangannya. Jadi peserta yang tidak dapat keterangan lokasi dan waktunya itu tidak terdapat formasi linear di instansi setempat sesuai dengan kewenangannya, teman-teman. Jadi lalu yang ketiga, peserta diharapkan menyetak kartu peserta ujian yang disediakan sejak tanggal 2 sampai dengan 5 Desember 2021 di akun SSC ASN masing-masing peserta. Yang keempat, pelaksanaan seleksi guru P3K wajib dilaksanakan dengan protokol kesehatan secara ketat. Yang pertama, melakukan sekurang-kurangnya rapid test antigen dengan hasil non-reaktif. Jadi dengan hasil non-reaktif atau negatif yang dilakukan maksimal 1 hari sebelum mengikuti seleksi kompetensi. Jadi dilakukan 1 hari sebelum mengikuti seleksi. Yang kedua, pelaksanaan rapid test antigen akan difasilitasi oleh Dinas Kesehatan setempat. Jadi difasilitasi oleh Dinas Kesehatan setempat, teman-teman. Yang ketiga, menggunakan masker 3 lapis atau 3 play dan ditambah masker kain di bagian luar atau double masker. Selanjutnya, yang keempat, menjaga jarak physical distancing minimal 1 meter. Dan yang terakhir, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Lalu yang kelima, panitia melaksanakan seleksi guru ASN P3K tingkat daerah wajib berkoordinasi dengan Satuan Penanganan COVID-19 daerah. Selanjutnya, seleksi kompetensi akan dilaksanakan pada rentang tanggal 7 sampai 10 Desember dalam 2 sesi dengan rincian tahapan dan durasi sebagai berikut. Pelaksanaannya ada 2 sesi, teman-teman. Jadi sesi pertama dan sesi kedua. Untuk sesi pertama jam 07.00 sampai 10.50 waktu Indonesia Barat. Jadi jam 7 sampai 7.15, durasi 15 menit, keterangan peserta hadir di lokasi ujian, pemeriksaan suhu tubuh, pemeriksaan dokumen COVID, dan peserta masuki ruang tunggu. Selanjutnya 7.15 sampai 7.40, 25 menit registrasi, pemeriksaan identitas, penjelasan panitia, dan penitipan tas. Lalu pada pukul 7.40 sampai 7.50, 10 menit itu body checking dan peserta masuki ruangan ujian. Dan 7.50 sampai jam 8, ini juga 10 menit penandatanganan daftar hadir, pembagian kartu login, dan pembacaan tata tertib. Sedangkan untuk pelaksanaan ujian yang dapat mulai mengerjakan yaitu mulai jam 8 sampai jam 8.40, 40 menit pertama itu manajerial dan sosiokultural.
Selanjutnya 8.40 sampai 8.50 itu 10 menit untuk tes wawancaranya, sedangkan jam 8.50 sampai 10.50 120 menit kompetensi teknis. Selanjutnya untuk sesi yang kedua dimulai jam 13.00 sampai jam 16.50 waktu Indonesia Barat. Jadi jam 1 siang sampai jam 5 kurang seperempat, teman-teman. Kurang lebih untuk persiapan waktu, durasinya, pembagiannya hampir sama. Jadi ya jam 13 sampai 13.15 yaitu peserta hadir di lokasi, pemeriksaan suhu tubuh, pemeriksaan dokumen COVID, dan pemeriksa peserta memasuki ruang tunggu. Lanjutnya 13.15 sampai 13.40 25 menit itu registrasi, pemeriksaan identitas, penjelasan panitia, dan penitipan tas. Lalu 13.40 sampai 13.50 10 menit body checking dan peserta masuki ruang ujian, dan 13.50 sampai jam 14 10 menit peneretangan daftar hadir dan pembagian kartu login serta pembacaan tata tertib. Pelaksanaan ujian dan mulai bisa mengerjakan tesnya jam 14 atau jam 2 siang, 40 menit pertama manajerial dan sosiokultural. Lalu 14.40 sampai 14.50 10 menit itu tes wawancara, dan yang terakhir 14.50 sampai 16.50 selama 120 menit tes kompetensi teknis. Jadi seperti itu, teman-teman. Ada 2 sesi ya. Selanjutnya, bagi peserta yang hadir ke lokasi TUK tanpa membawa dokumen asli, bukti rapid test dengan hasil non-reaktif atau negatif akan dipindahkan ke sesi susulan. Jadi teman-teman harus membawa dokumen asli bukti rapid test, teman-teman. Kalau tidak, nanti akan dipindahkan ke sesi susulan. Lalu bagi peserta yang hadir di lokasi lebih dari jam 7.15 waktu setempat pada sesi pertama dan pukul 13.15 waktu setempat sesi kedua tidak dapat mengikuti ujian seleksi kompetensi tahap 2. Jadi bila teman-teman datangnya terlambat 15 menit dari jam yang telah ditentukan, ya teman-teman tidak akan dapat mengikuti ujian seleksi kompetensi tahap 2. Selanjutnya, bagi peserta yang hadir ke lokasi pada sesi yang ditentukan karena alasan kesehatan, rapid test reaktif, positif COVID, sakit atau melahirkan, atau karena alasan kasus khusus, keadaan kahar, kondisi geografis, transportasi, bencana alam, dan lainnya. Jadi wajib menyampaikan laporan tertulis kepada penanggung jawab lokasi dengan menyertakan alasan dan bukti. Selanjutnya, pengawas utama dan atau penanggung jawab lokasi memberikan rekomendasi untuk menentukan apakah peserta dapat mengikuti sesi susulan atau tidak. Jadi ya, Proktor utama memasukkan data peserta yang melapor tersebut ke laman chat UNBK beserta dokumen pendukung dan rekomendasinya. Lalu untuk yang nomor 10, sesi susulan akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021. Pengumuman jadwal dan TUK tempat sesi susulan dan dapat dilihat melalui laman guru p3k.kemdikbud.go.id 1 hari sebelum pelaksanaan, yaitu Sabtu tanggal 11 Desember 2021. Lalu untuk yang nomor 11, peserta yang mengikuti sesi susulan tersebut wajib mengikuti prosedur yang sama dengan sesi reguler. Jadi yang mengikuti susulan prosedurnya tetap sama, juga harus tes rapid. Jadi ya, selanjutnya yang nomor 12, peserta yang tidak dapat hadir pada sesi susulan baik karena masih dalam kondisi terpapar COVID atau alasan lain dinyatakan tidak mengikuti seleksi tahap 2. Peserta agar selalu memantau perkembangan informasi pada laman guru p3k.kemdikbud.go.id. Jadi demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui ya. Dikeluarkan Jakarta pada tanggal 3 Desember 2021. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan selaku Ketua Panitia P3K Iwan Saril. Jadi itu teman-teman ya, ketentuan seleksi kompetensi tahap 2 P3K Guru tahun 2021. Sedangkan lampirannya
itu seperti ini. Jadi hampir sama. Mungkin langsung ke poin yang ruang seleksi. Jadi selain peserta ujian, pengawas proktor dan proktor ruang dilarang masuk ke ruang ujian, tidak diperkenankan membawa alat komunikasi dan atau kamera ke dalam ruang ujian, dan sanksinya adalah peserta seleksi kompetensi yang melanggar ketentuan akan diberi peringatan oleh pengawas ruang. Apabila setelah diberi peringatan peserta tidak mengindahkan peringatan tersebut, maka pengawas ruang berhak untuk mengeluarkan peserta dari ruang seleksi kompetensi, mencatat dan membuat berita acara yang menyatakan peserta tersebut tidak dapat melanjutkan seleksi kompetensi. Peserta tersebut dinyatakan gugur dalam seleksi kompetensi P3K untuk guru tahun 2021. Baik, demikian teman-teman sekalian ketentuan seleksi kompetensi tahap 2 P3K guru tahun 2021. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Guru OG Channel.